Samun yang kemudian lebih kita kenal sebagai Samson. Bani Israel tersebut diutus ke bumi tuh untuk melawan para penyembah berhala yang gak menjalankan perintah Allah. Dia ini guys adalah manusia dengan kekuatan super yang bisa ngancurin baja dan juga melawan seekor singa hanya dengan sebuah tangan kosong. Cuma mirisnya, walaupun dia adalah utusan Tuhan untuk menghakimi penyembah berhala, beliau sendiri pun masih tergoda tuh oleh hawa nafsu dan juga berbuat dosa. Bahkan dikisahkan, dia memiliki seorang istri dari para penyembah berhala meskipun Tuhan sudah melarangnya. Nah, lewat istrinya itulah kelemahan Samson terungkap, di mana kalau rambutnya dipotong, maka kekuatannya bakal hilang. Pas beliau lagi tidur pulas, istrinya itu pun memotong rambutnya dan mengikat dia supaya bisa ditangkap sama pasukan kerajaan. Diceritakan alasan istrinya tega mengkhianati beliau adalah karena tergiur sama imbalan raja berhala yang dendam kesumat sama sang nabi. Setelah tertangkap, Samson pun dihajar habis-habisan dan bahkan dibuat buta loh. Abis itu dia dijadikan budak dan tahanan kerajaan dalam waktu yang lama. Namun suatu hari, waktu raja membuat pesta perayaan kemenangan, dia pun diundang untuk dijadikan badut penghibur di depan ribuan orang dalam istana. Di sini rambut beliau mulai panjang dan dia pun berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan sekali lagi untuk menumpas seluruh pemuja berhala yang ada di dalam istana tersebut. Seketika doanya pun terjawab tuh, dan Nabi Perkasa langsung menarik dua tiang di istana dengan kedua tangannya untuk merobohkan tempat tersebut bersama orang-orang yang ada di dalamnya guys. Raja, para pemimpin, beserta pasukan bahkan mantan istrinya pun tertimbun reruntuhan istana yang dirobohkan oleh Samson. Ada yang bilang itulah pengorbanan terakhir beliau setelah dia bertobat. Namun ada juga yang menceritakan kalau sang Nabi Perkasa selamat dari reruntuhan dan melanjutkan pengabdiannya untuk melayani Tuhan. Begitulah legenda tentang anak manusia bernama Samson guys. Nomor 4, Hercules. Sekarang kita punya Hercules, si pria berkekuatan super yang agak mirip kayak kisah Samson sebelumnya. Bedanya guys, tokoh yang satu ini berasalnya dari mitologi Yunani. Nah, apa aja sih kekuatannya? Gak banyak, cuma punya kekuatan fisik yang luar biasa saja. Makanya, sedari bayi, dia sudah bisa mencekik dua ular yang dikirim sama Dewi Hera, istri dari Zeus itu sendiri. Hal itu dipicu guys oleh perselingkuhan Zeus dengan perempuan biasa bernama Alcmene, sehingga Hera selalu berusaha menjatuhkan Hercules. Tapi di samping itu, dia kerap dianggap sebagai pahlawan yang melindungi manusia dari gangguan monster-monster jahat. Singkat cerita, setelah dewasa, manusia setengah dewa tersebut menikahi wanita bernama Megara dan punya beberapa anak. Cuma lagi-lagi karena dendamnya si Hera masih belum kelar, dia pun merasuki pikiran Hercules untuk melenyapkan hidup istri dan anak-anaknya sendiri. Karena nggak tahu apa yang terjadi, sang dewa perkasa pun harus menembus dosanya dengan 12 tugas mustahil dari Raja Eurystheus yang diteruskan dari Dewa Zeus. Walaupun ke-12 tugas itu benar-benar mustahil bahkan untuk dewa sekalipun, namun Hercules tetap berhasil menyelesaikannya untuk menebus dosa guys. 3 diantaranya adalah melawan singa Nemea berbulu emas, menghadapi ular Hydra berkepala 9, dan menangkap anjing kepala 3 bernama Cerberus. Dan lewat keberhasilannya dalam melakukan 12 tugas tersulit itu, dia pun semakin dihormati dan dianggap sebagai salah satu dewa terkuat dalam mitologi Yunani. Nomor 3, Nabi Sulaiman. Diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah raja paling berhikmat, bijaksana, dan sosok pemimpin yang cerdas. Dia diklaim sebagai manusia paling tajir sepanjang sejarah, bahkan rumornya kekayaan Bill Gates aja cuma 8% dari total harta Sulaiman loh. Semua itu didukung dari harta dan warisan ayahnya itu Raja Daud yang menjadi pemimpin bangsa Israel sebelum dirinya. Makanya dalam berbagai literatur disebutkan kalau istana kerajaannya luar biasa luas dan megah dari semua istana yang pernah dibangun di bumi. Namun, dibalik semua kelebihan tadi, ternyata sang raja melegenda ini dipercaya bisa berkomunikasi sama berbagai hewan loh. Jadi nggak heran kalau ada juga cerita tentang kegiatan amalnya dalam memberi makan seluruh makhluk hidup. Selain hal tadi, pemimpin bijaksana itu juga dikaruniai oleh kesaktian untuk memerintah sebuah jin. Dan dengan kemampuan tersebut, sang raja bisa berpergian ke tempat jauh hanya dalam waktu sekejap mata lewat kekuatan jin yang tunduk kepadanya. Selain itu, dia juga bisa memerintah cuaca seperti merendahkan angin dan juga badai. Makanya, selain dianggap sebagai raja paling tajir, Nabi Sulaiman juga dianggap sebagai penguasa terhebat yang pernah memimpin suatu bangsa. Bosan dengan perisa sama? Berikan Sustagen. Sustagen, 100% khasiat dan lazat. Nomor 2, Kamehameha.
Gue tahu judulnya kedengaran lucu kan? Tapi percayalah guys, kata Kamehameha sendiri sebenarnya itu berasal dari nama seorang raja dari Kepulauan Hawaii yang lahir pada tahun 1758. Yap, jadi pada zaman dahulu itu, tepatnya di awal abad ke-18, ada banyak suku kerajaan di Kepulauan Hawaii. Beda pulau, beda lagi tuh kerajaannya. Dan dulu tiada hari tanpa konflik antar kerajaan yang membuat situasi di sana bener-bener kacau. Namun suatu hari para leluhur tuh meramalkan kalau nanti akan lahir seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Itu mah lirik lagunya Dragon Ball Keles. Anak yang tangkas dan juga pemberani. Tapi nggak bohong guys, emang ada ramalan tentang kelahiran seorang anak yang bisa mendamaikan kerajaan di Hawaii. Tandanya tuh bakal ada gambar bulu burung raksasa di langit yang kemudian terrealisasi lewat kemunculan komet Halley di langit Hawaii pada tahun 1758. Anak itu diberi nama Paeya dan langsung dilindungi serta diajari berbagai hal oleh para ahli kerajaan semenjak dia kecil. Setelah menginjak usia remaja, anak itu pun mulai keluar dari persembunyian dan mengganti namanya menjadi Kamehameha yang berarti kesepian. Kesepian itu sendiri dimaksudkan sebagai kisah hidupnya yang gak pernah punya teman dan juga kondisi masyarakat Hawaii yang gak pernah bersatu sampai membuat suasana tempat itu terasa sepi. Namun siapa sangka, konon katanya guys, Tuan Kamehameha sendiri punya kekuatan super tuh yang ditunjukkan dengan mengangkat batu bahas berat 2 ton. Ya, masyarakat sana sih sudah lama mempercayai hal ini tuh. Barang siapa berhasil mengangkat dan juga memindahkan batu tersebut, maka dia berhak menjadi raja dari semua kerajaan Hawaii. Nah, jadi setelah berhasil melakukan hal mustahil tadi, dia pun diangkat sebagai raja dan menyatukan semua kerajaan Hawaii. Tapi perdamaian itu nggak bertahan lama, karena setelah sang raja wafat pada tahun 1819 di usianya yang ke-61 tahun, perpecahan pun kembali hadir karena banyak orang yang haus akan kekuasaan. Sampailah pada tahun 1898, kepulauan yang kecil ini pun ditundukkan sama negara Amerika Serikat sebagai salah satu negara bagiannya. Nah, ada rumor yang bilang kalau pengarang cerita Dragon Ball yaitu Akira Toriyama terinspirasi dengan sosok Kamehameha sewaktu dia berkunjung ke Hawaii guys. Dan ujung-ujungnya nama itu malah dipakai buat jurus andalannya Goku. Nomor 1, Si Pitung. Terakhir, kita punya cerita si Pitung yang melekat erat pada kebudayaan Betawi saat masa penjajahan Belanda dulu. Dia ini guys merupakan tokoh masyarakat yang lahir di Rawabelong tahun 1866 sekitar stasiun Palmerah, daerah Jakarta Barat sekarang. Nama aslinya sendiri adalah Salihun, putra keempat dari pasangan Bang Piung dan juga Mbak Pina. Sedangkan nama Pitungnya itu berasal dari frasa Jawa yaitu Pituang Pitulung yang berarti 7 sekawan tolong menolong. Sejak kecil, beliau itu sudah jadi murid didik di pesantren Haji Naipin di mana dia belajar mengaji dan juga menguasai ilmu pencaksilat. Dari situ juga lah dia mendapatkan kesaktiannya seperti kemampuan bela diri yang luar biasa dan juga ilmu kekebalan tubuh. Bahkan konon katanya guys, ditembak peluru aja nggak mempan loh. Nah, tapi ada berbagai versi cerita tentang kisahnya menurut 2 perspektif. Kalau buat pemerintah Belanda dulu, dia dianggap pemberontak, penjahat, dan perampok yang harus dihukum. Sementara dari sudut pandang pribumi, beliau adalah salah satu tokoh perjuangan dalam melawan penjajah. Karena memang perannya membuat pemerintah Belanda kewalahan, berbagai cara pun dilakukan untuk menangkapnya sampai suatu hari beliau berhasil tertangkap. Cuma dalam waktu singkat, dia berhasil kabur dari penjara dengan tenaga dalamnya guys. Gara-gara itulah, Belanda pun berusaha menemukan kelemahan dari kesaktian si Pitung. Kelemahannya ini pun berbeda versi juga. Ada yang bilang rambutnya itu harus dipotong, ada juga kabar kalau keris di sarungnya itu adalah jimat yang masih dilepaskan. Terus ada kabar lagi nih, kalau peluru emas adalah benda yang berhasil menembus kekebalan tubuhnya. Oke, yang manapun itu, pada akhirnya si Pitung gugur karena didor sama pasukan Belanda guys. Bahkan rumornya pasti pemakaman saja nih, Belanda terpaksa membagi 2 tubuh beliau dan memakamkannya di 2 tempat berbeda karena dipercaya dia bisa bangkit lagi lewat ajian ilmu hitam bernama Rawa Rontek. Gila gak tuh? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video